kita membangun kesadaran, merubah mindset, pola pikir tentang digital. Itu kan kita bisa belajar. Sepanjang ada kemauan, maka bisa dilakukan. Jadi, sepanjang ada niat, maka ada jalan. Gunung Kidul, kota gaplek, tetapi tidak gaptek. Kali ini saya sedang berada di Gunung Kidul, dan di sebelah saya sebuah kehormatan, saya berada di ruangan beliau, Pak Sri Hartanta, Sekda Gunung Kidul. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Andi. Sehat-sehat selalu, Pak. Amin, sehat-sehat. Saya senang sekali di Gunung Kidul nih, karena kalau kita ngobrol Gunung Kidul, itu bayangan saya pantai, Pak. Pantai. Bayangan saya wisata lah pokoknya, gitulah. Itu yang udah nancep, karena saya orang Jakarta, Pak. Jadi bayangan saya adalah wisata. Tetapi di satu sisi saya juga melihat dari obrolan-obrolan diskusi, digitalnya Gunung Kidul ini oke juga, Pak. Nggak nyangka saya, Pak, selama tadi keliling-keliling ke OPD dan sebagainya. Kira-kira apa, Pak, giat digitalisasi di Gunung Kidul yang Bapak lakukan, Pak, sebagai Pak Sekda ini, Pak? Yang pertama, kita membangun kesadaran. Merubah mindset, pola pikir dari hal-hal yang sifatnya manual, itu kita rubah menjadi hal yang menjadi digital. Jadi kita bekerja manual, tapi harus kita mulai dari mindset kita, dari pola pikir kita, bahwa hal yang menyangkut digital itu pasti akan mempermudah kita dalam bekerja, dalam menjalankan tugas, khususnya dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi kita rubah dulu mindset ASN-nya. Jadi pendekatan Bapak adalah di konteks mindset gitu ya, kita merubah budayanya. Nah, kalau saya baca-baca referensi ini kan sekarang ada suatu gap generasi gitu ya, Pak ya. Ada Gen X, di kelompok-kelompokin gitulah orang-orang kita nih. Gen Z, Gen X, Baby Boomers. Kira-kira dalam perspektif mindset tadi Bapak menemukan hambatan-hambatan atau bahkan nggak ada sih, Pak? Dengan kelompok usia gitu? Memang ada, karena kan beda generasi itu kan bisa mempengaruhi cara-cara pola komunikasi. Tapi ini kan bisa kita dekatkan, bisa kita atasi. Bagaimana membangun engagement, membangun kolaborasi antara yang tua, ASN yang tua, yang menengah, yang baby boomer, yang Gen Z, dan sebagainya. Nah, ini kita tentu tidak melihat itu sebagai masalah. Karena itu kan kenyataan yang ada. Justru itu akan menambah potensi sumber daya yang ada dari berbagai ASN. Nah, tentang digital itu kan kita bisa belajar. Sepanjang ada kemauan, maka bisa dilakukan. Jadi, sepanjang ada niat, maka ada jalan. Jadi di ASN. Pada mau belajar ya, Pak ya? Bahasanya pada mau belajar. Harus mau kesadaran untuk belajar. Harus belajar. Jangan-jangan ini Bapaknya yang belajar terus, Pak? Karena kan pemimpin biasanya nyontoin, Pak. Itu kita memberikan contoh, juga dari hal yang paling kecil itu harus kita berikan edukasi ke teman-teman ASN. Artinya kita nggak mungkin kan kita menyuruh pemerintah untuk menggunakan teknologi transformasi digital sementara kita tidak. Ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Lead by example ya, Pak. Betul ya. Keren tuh, Pak. Terus tadi saya sempat juga ngobrol sama Kadispar, Pak. Saya lupa tadi, Pak, siapa Kadisparnya. Pak Heri Sukmono. Oh iya, Pak Heri, betul, Pak. Tadi kan di bawah saya sempat ketemu beliau, dan katanya PAD-nya Gunung Kidul itu benar-benar terbooster dengan digital. Artinya, ya semua daerah punya masalah dengan fiskal ya, Pak, ya saat ini ya. Efisiensi dari pusat, pemotongan anggaran dari pusat. Tetapi kayaknya Gunung Kidul ayam-ayam aja nih, Pak. Karena malah dari pemotongan anggaran pusat itu, digitalnya menjadi jalan solusi, PHD-nya malah meningkat. Bapak bisa cerita nggak? Digital for PHD itu piye itu, Pak? Begini, Mas. Jadi ketika kita itu di tengah keterbatasan, tapi kita itu memiliki potensi. Pak. Kabupaten Gunung Kidul itu, Pak Andi, memiliki lebih dari 71 titik pantai. Dan banyak dikunjungi para wisatawan. Ini adalah sebuah potensi ekonomi, potensi sumber daya yang harus kita optimalkan. Nah, salah satu pendekatan yang ini sedang kita gerakkan, transformasi digital tadi adalah dimulai dari merubah mindset tadi, kita aplikasikan, kita implementasikan dengan digitalisasi transaksi non tunai. Nah, kita siapkan kebijakannya, sudah kita siapkan.
kemudian kita siapkan dengan pola-pola yang terstruktur dari mulai SDM-nya, dari teknologinya. Sekarang untuk masuk ke objek wisata, itu kan sudah menggunakan transaksi non-tunai dengan cashless, digital, ya? cashless, dengan digital, maka dampaknya, dampak antara pendapatan asli daerah dari retribusi pariwisata kita di tahun 2026 ini di APBD 2026 ditargetkan 36 miliar. Per akhir Juni, 30 Juni kemarin sudah tercapai di atas 36 miliar. Wow. Ini dampak dengan menggunakan digitalisasi. Padahal ada Nataru dan Tahun Baru, Pak. Iya, ini belum. Belum ini tuh, kan Pak. baru sampai Juni. Iya kan, jadi liburan sekolah aja nih, Pak. Iya, sudah tercapai 100% lebih. Iya. Dan nanti akan kita replikasi ke yang lain. Itu sebuah success story. Iya. Gitu. Jadi ini adalah ya tumbuh dari kesadaran. Dan kesadaran itu kesadaran bersama. Kemudian kita orkestrasi bersama dengan para pihak, ada Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo, Satpol PP, dan kebijakan Ibu Bupati yang terkait dengan awareness dan juga keperpihakan pada digitalisasi, transformasi digital. Oke Pak, saya banyak cerita dari Bapak. Saya pikir tadi saya udah ketemu. Pak, boleh nggak Pak? Satu kata lah buat Gunung Kidul nih. Biasanya kalau saya podcast nih ketemu Pak Sekda nih punya slogan-slogan yang daerah banget. Ada nggak Pak dari Gunung Kidul? Cepat aja ya. Ya, cepat Gunung aja. Kidul itu kan terkenal dengan tanaman ketela. Dan produksi ketelanya luar biasa. Luar biasa ya. Gudang ketela, Gunung Kidul juga gudang gaplek sebagai sumber makanan. Saya punya istilah tagline. Gunung Kidul, gudang gaplek, Gunung Kidul, kota gaplek, tetapi tidak gaptek. Wah, kota gaplek tidak gaptek. Wah, saya pikir gampang diingat tuh Pak. Karena ketela ini cocok adaptasi. Ditanam di mana saja bisa tumbuh. Kayak lagunya Gus dong. Iya, pokoknya ditanam di tanah apa saja, kering, basah, bisa tumbuh menghasilkan untuk kesejahteraan. Itulah ketela. Terima kasih Pak. Saya pikir tagline-nya bagus sekali dan gampang diingat. Sukses selalu buat Gunung Kidul, dan saya sangat senang pada saat mendengar hilirisasi berdampak buat PAD Pak. Atas diskusinya. Bisa disampaikan ke Pak Prabowo itu Pak nanti Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih. Inik Sindu Jogja.